Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Katolik. Salam sehat, penuh berkat, semoga para pemirsa senantiasa berada dalam kasih Tuhan. Para pemirsa TVRI, di dalam perikop Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 12. Di sana Tuhan Yesus ditanya, apakah orang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa dari sejak semula laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu para murid, para pendengar pada waktu itu kemudian bertanya, bahkan ada yang mengungkapkan, jika demikian hubungan suami dan istri, lebih baik orang tidak menikah. Para pemirsa, Tuhan Yesus kemudian menegaskan kepada mereka bahwa ada orang yang menikah karena memang demikian sejak lahir, ada orang yang tidak menikah karena dibuat oleh orang lain. Tetapi ada orang yang tidak menikah karena memang keinginan dirinya sendiri demi kerajaan surga. Nah, para pemirsa, kita tentu tahu bahwa di dalam kehidupan menggereja ada orang-orang yang memberikan diri dengan hidup secara khusus bagi kerajaan Allah dengan tidak menikah. Merekalah para imam, para religius, biarawan, dan biarawati. Maka para pemirsa yang terkasih, tema Mimbar Agama Katolik kita hari ini adalah Mawar-Mawar Cinta Kasih. Kita akan bersama-sama mencoba untuk menggali berbagi pengalaman dari para suster dari kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Telah hadir di hadapan kita dua orang narasumber, yakni Suster M. Carolisa FCH dan Suster M. Ruth FCH. Apa kabar para suster? Baik, Romo. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Nah, para pemirsa, dari kedua sumber ini kita akan bersama-sama mencoba menggali bagaimana sebenarnya kehidupan para suster itu. Namun sebelum itu kita akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya kongregasi para suster Santo Fransiskus Caritas ini. Suster Carolisa dan Suster Ruth, saya rasa udah banyak orang yang tahu tentang para suster Caritas. Tapi mungkin masih sedikit yang tahu bagaimana sebenarnya sejarah dari kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas ini. Nah, mungkin di antara kedua suster mungkin ada yang bisa menceritakan bagaimana sebenarnya sejarah terjadinya kongregasi ini. Terima kasih Romo Giman, para pemirsa TVRI yang kami cintai. Sejarah kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas berawal dari seorang gadis yang bernama Barbara Salmakers. Beliau berasal dari Leuven, Belgia. Pada tahun 1797 beliau lahir. 29 tahun beliau bersama keluarga. Lalu beliau berkenalan dengan Suster Agustina yang pada waktu itu bertugas di Dongen. Zaman itu sedang ada revolusi Perancis. Begitu banyak orang miskin, begitu banyak orang yang tidak mendapat perhatian. Lalu di negeri Belanda ada para dermawan yang ingin menyerahkan rumah sakitnya, tetapi harus kepada religius. Suster Agustina dari Fransiskan Dongen ini menghubungi Barbara Salmakers. Barbara Salmakers bersama adiknya Annemie dan ketiga temannya dari Belgia berangkat ke Belanda. Mereka pertamanya bekerja di rumah sakit, di mana rumah sakit itu ingin diberikan kepada religius. Setelah 4 tahun bekerja sebagai perawat, mereka berkumpul menjadi satu persekutuan rohani
dan akhirnya menjadi kongregasi. Tetapi beliau memberi nama kongregasinya Caritas baru setelah pindah di Oosterhout pada tahun 1834. Lalu kembali pindah di Steenbergen pada tahun 1853 dan akhirnya di Roosendaal tahun 1905. Tahun 1925 atau 26 kongregasi Imam Hati Kudus Yesus yang ada di Palembang itu menghendaki para suster Belanda bekerja di Palembang karena waktu itu juga situasi di sini banyak butuh perawatan orang sakit. Maka waktu itu Moeder Vincentia sebagai Moeder Jenderal mengutus 5 suster misionaris pertama di Palembang. Demikian cerita awal kongregasi kami hingga kami sampai di Bumi Sriwijaya ini, Romo. Baik, Suster. Ya. Menarik, Suster ya. Tadi kan dalam sejarahnya Suster mengatakan bahwa pada waktu itu saat itu kan revolusi Perancis ya, atau mungkin dalam bahasa yang biasa kita mengerti adalah revolusi industri ya. Jadi ada sebuah perubahan di dalam masyarakat ya. Mungkin juga ada perubahan-perubahan di dalam sisi ekonomi dan seterusnya. Nah, mungkin Suster bisa menceritakan sebenarnya bagaimana sih kondisi masyarakat pada waktu itu gitu loh, yang dihadapi oleh ibu pendiri dulu itu. Pada zaman itu gereja Katolik juga dalam kondisi yang menurun, jadi pelayanan kepada orang sakit itu tidak menyentuh sisi rohaninya. Maka Moeder Teresa Salmakers itu lebih merawat orang-orang sakit itu dari sisi secara keseluruhan, baik secara fisik maupun rohani. Itulah yang menjadi cita-cita beliau, terutama mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang ditinggalkan orang. Jadi beliau punya empati untuk memperhatikan khusus terutama mereka yang ditinggalkan oleh masyarakat. Oh baik, Suster. Jadi para pemirsa, situasi sosial yang dihadapi pada waktu itu, banyak orang yang menderita, banyak orang yang miskin karena revolusi industri. Dan bagaimana ibu pendiri dari para suster, kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas ini, ia tertarik atau tergerak hatinya karena melihat situasi yang demikian ini. Bahwa orang yang sakit itu tidak hanya membutuhkan perawatan secara fisik, tetapi terlebih juga adalah perawatan secara rohani. Begitu ya, Suster ya? Ya, jadi bahwa perhatian dari ibu pendiri itu adalah bagaimana memperhatikan orang-orang yang sakit, karena bukan hanya sakit fisik tetapi juga sakit rohaninya. Nah, ini sangat menarik ya, untuk kita dalami bersama. Nah, para pemirsa, mungkin dari pengalaman ini ada sesuatu yang menggerakkan ibu pendiri pada waktu itu sehingga kemudian dia mendirikan kongregasi ini, Suster. Nah, mungkin inspirasi apa yang sebenarnya menggerakkan ibu pendiri sehingga mendirikan kongregasi ini? Pasti ibu pendiri tergerak hati dengan semangat Injil bahwa Yesus Kristus sendiri peduli apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Maka firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi beliau untuk melayani yang terbaik bagi orang-orang yang datang, karena di dalam diri mereka ditemukan Tuhan. Jadi pelayanan itu tidak sekedar bahwa saya sedang melayani pasien yang sakit, tapi bagaimana pengabdian kepada Tuhan melalui melayani mereka dengan kesungguhan hati. Begitu, Romo. Oke, baik, Suster. Nah, para pemirsa, jadi apa yang disampaikan oleh Suster tadi, apa yang menggerakkan dari ibu pendiri itu adalah sabda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sendiri bersabda bahwa kita diminta untuk mencintai Tuhan Allah, tapi juga mencintai sesama. Nah, inilah yang menggerakkan ibu pendiri, bahwa bagaimana dengan mencintai Allah itu diwujudkan dengan mencintai sesama. Baik, Suster Carolisa. Nah, Suster Ruth, ya, Suster Ruth. Mungkin Suster juga bisa
menceritakan bagaimana sebenarnya karya-karya dari para suster yang ada di Indonesia ini ya, secara khusus ya, di Palembang. Apa sih sebenarnya karya-karya dari para suster itu di dalam mewujudkan semangat dari ibu pendiri tadi itu, mencintai Tuhan dengan mencintai sesama. Baik, Ya. Suster. Terima kasih, Romo. Jadi, semangat Mother Teresa, Ibu Teresa Salmarkers itu untuk mencintai Tuhan dan sesama diwujudkan melalui karya-karya. Semangatnya itu yang pertama dicintai itu adalah orang miskin, orang sakit. Orang miskin, orang sakit. Nah, karyanya diwujudkan melalui karya pelayanan kesehatan. Karya pelayanan kesehatan. Keberpihakan atau cinta kepada orang yang lemah, orang yang sakit atau orang yang berkekurangan itu juga diwujudkan melalui karya yang lain, yakni dalam hal ini karya sekolah atau pendidikan, dan juga keberpihakan kepada orang-orang yang terpinggirkan, karya sosial. Begitu. Jadi itulah sebabnya karya Suster Caritas FCH yang ada di Indonesia ini ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, dan juga karya sosial yang lain dan semacam jompo dan panti asuhan. Itu. Oke, baik para suster. Kadang-kadang kan gini para suster ya. Orang itu kan berpikir kalau karya pendidikan, karya kesehatan itu berarti mencari keuntungan kan gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih melalui karya kesehatan dan karya pendidikan ini para suster sendiri bisa mewujudkan semangat tadi itu, mencintai Tuhan melalui mencintai sesama gitu. Baik, suster. Ya, para pemirsa yang terkasih, dalam karya-karya kami, karena harus selalu up to date dalam arti memang harus mengikuti regulasi pemerintah dan sebagainya, tetapi spiritualitas atau roh yang menggerakkan itu tetap dari semangat awal pendiri kami, Mother Teresa Salmakers. Maka baik karya kesehatan, karya pendidikan maupun di panti jompo tetap sifatnya subsidi silang. Jadi yang mampu membantu yang tidak mampu. Maka tetap kalau berhadapan dengan pasien atau dari para lansia yang di jompo yang mampu, tetap ya paling tidak ada kontribusi. Tetapi yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan atau sungguh-sungguh membutuhkan perhatian karena memang dari sisi finansial memang tidak ada, maka itulah prioritas kami untuk bagaimana memberikan perhatian itu kepada mereka. Begitu Romo, jadi ada subsidi silang supaya operasional juga bisa berjalan, begitu. Baik, Suster. Jadi para pemirsa, bahwa karya-karya yang dilakukan oleh para suster itu bertujuan adalah untuk membantu mereka yang berkekurangan. Bahwa kalau ada karya yang dipandang berlebih, maka itu yang juga digunakan untuk mensubsidi karya-karya di mana ada banyak tempat-tempat yang masih berkekurangan. Begitu ya para suster ya. Nah, baik para suster, ini sangat menarik bahwa bagaimana para suster sendiri menghayati hidup yang seperti ini, memperhatikan yang miskin dan seterusnya. Nah, mungkin orang juga akan bertanya, lalu para suster ini hidupnya bagaimana? Kan begitu. Nah, para suster ini hidupnya bagaimana? Para suster ini dapat gaji enggak sih? Lalu bagaimana kok bisa menghayati hidup untuk sesama itu? Nah, mungkin suster bisa men-sharingkan ya pengalamannya gitu ya. Bagaimana, Suster Ruth atau Baik. Suster Carolisa? Suster dulu ya. Saya. Oke ya. Saya nanti ditambah oleh Suster Carolisa. Baik. Bagaimana suster hidup? Pertanyaan semacam ini sering sekali dilontarkan kepada kami. Kalau hidupmu itu untuk sesama, lalu bagaimana kamu menghidupi hidupmu dalam arti memenuhi kebutuhan hidupmu? Semua suster yang bekerja di lembaga resmi, entah rumah sakit, di sekolah atau dimanapun akan mendapat gaji. Sama seperti kalau karyawan lainnya biasanya. Namun gaji atau pemasukan apapun yang diberikan kepada seorang suster itu tidak dikelola oleh dirinya sendiri untuk hidupnya. Semua itu akan digabung menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu untuk digunakan
untuk kepentingan para suster semuanya. Jadi seorang suster mendapat gaji atau tidak, kebutuhan hidupnya akan tercukupi dari gaji para suster yang lain. Baik suster, ini menarik ya, cara hidup yang mungkin berbeda dengan hidup kebanyakan orang. Nah baik suster, sebelum kita masuk kepada Suster Karolisa nanti untuk menyampaikan pengalamannya, kita akan berhenti sejenak dan kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, kita akan berhenti sejenak dan kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan sharing pengalaman dari Suster Ruth bahwa para suster sendiri hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup untuk sesama. Dan juga bagaimana cara hidup mereka sendiri juga bukanlah untuk menghidupi diri sendiri, tetapi mereka hidup di dalam sebuah komunitas, kongregasi, dan diatur secara bersama. Maka apa yang mereka peroleh pun itu digunakan untuk bersama. Baik para pemirsa, kita akan menggali lebih dalam kehidupan yang seperti ini bersama dengan Suster Karolisa. Suster Karolisa, bahwa tadi Suster Ruth sudah mengatakan ya, sudah menceritakan bahwa hidup para suster ini ya bukan hanya untuk diri sendiri, ya toh? Untuk sesama, tetapi juga hidup mereka untuk bersama. Nah mungkin Suster Karolisa bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam berkaitan dengan cara hidup yang demikian. Mungkin silakan Suster. Ya baik Romo, para pemirsa yang terkasih, hidup seperti kami seorang biarawan atau biarawati itu hidup yang dipilih secara bebas, tetapi dengan kesadaran penuh. Karena kami itu terikat dengan yang namanya kaul atau sumpah kalau bahasa yang umum. Jadi sumpah kami itu hidup dalam kemiskinan, hidup dalam ketaatan, dan hidup dalam kemurnian tidak menikah. Nah pertanyaan Romo Giman tadi bahwa bagaimana menghidupi kehidupan kami. Nah ini kami terikat dengan yang namanya profesi atau sumpah kemiskinan kami. Kami itu tidak memiliki apapun. Artinya bahwa tadi Suster Ruth tadi cerita bahwa ada salari dan sebagainya, itu menjadi bagian dari kongregasi, lalu apapun yang kami butuhkan atau yang untuk mensupport karya-karya kami, itu kami minta kepada para pemimpin kami. Jadi kami tidak pernah berkekurangan. Artinya dengan demikian sebenarnya kami sedang diberi tugas lebih banyak, yaitu memperhatikan banyak orang, bahkan juga mendoakan banyak orang. Sehingga kesibukan kami tidak lagi pada hal-hal yang sifatnya ya seperti teman-teman yang di rumah, di keluarga-keluarga, tapi kami dipanggil secara khusus untuk lebih terlibat untuk kesejahteraan banyak orang, untuk keselamatan banyak orang. Jadi kami memang dipanggil untuk demikian, maka memang panggilan itu sangat luhur, sehingga hidup seperti kami itu kalau mau dikatakan dibaktikan untuk Tuhan dan sesama, benar begitu Romo. Baik Suster Karolisa, para pemirsa, apa yang disampaikan oleh Suster Karolisa tadi sebenarnya menegaskan bahwa para religius, para biarawan-biarawati, mereka tetaplah manusia yang ada di dunia ini. Bahwa mereka masih membutuhkan barang-barang duniawi, iya, tetapi hidup mereka tidak terikat dengan barang-barang duniawi itu. Hidup yang sungguh secara total diberikan untuk Allah, untuk kerajaan surga. Nah, Suster Karolisa, tentu orang bisa menghayati hidup yang demikian. Itu kan karena memiliki spiritualitas atau memiliki semangat. Nah, mungkin Suster Karolisa dan Suster Ruth bisa men-sharingkan ya. Pertama mungkin apa sih sebenarnya semangat yang diwariskan oleh ibu pendiri?
Lalu bagaimana semangat itu sendiri kemudian juga dihayati dan dihidupi oleh para suster sampai saat ini. Nah, silakan, apakah Suster Ruth atau Suster Karolisa dulu ini? Saya nanti bercerita tentang spiritualitas, lalu nanti Suster Ruth bagaimana menghayati, begitu ya. Oke, baik, ya. Para pemirsa yang terkasih, jadi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas itu memiliki spiritualitas atau jiwa yang menggerakkan pelayanan kami itu bela rasa yang tak terbagi. Jadi bagaimana karisma atau cita-cita muder pendiri kami membantu sesama manusia, terutama yang miskin dan sakit itu nampak dalam bela rasa kami yang total. Bagaimana ketika kami bisa membantu sebanyak mungkin orang, menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Lalu pasti soko gurunya kami, Yesus Kristus sendiri yang rela merendahkan dirinya dan mengosongkan diri untuk keselamatan manusia. Maka kekuatan pelayanan kami ada di sana, dalam semangat pendiri kami, dan pasti soko guru kami adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Gitu. Oke, baik Suster Karolisa. Nah, Suster Ruth mungkin bisa men-sharingkan ya pengalamannya bagaimana menghayati spiritualitas ini di dalam kehidupan sehari-hari atau juga dalam kehidupan perutusan dan panggilan. Oke, terima kasih. Bela rasa yang tak terbagi itu kami terjemahkan melalui karya-karya, tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami. Mother Teresa Selmakers selain bela rasa yang terbagi itu juga mewariskan satu kalimat yang bagi kami setiap hari diungkapkan, dan dengan harapan kalimat itu mendarah daging dan menyatu dengan hidup kami dalam melaksanakan tugas pelayanan. Kalimat apa itu? Dalam kegembiraan, kesederhanaan, dan terutama dalam cinta kasih, melayani orang miskin dan sakit. Menampakkan sukacita. Selalu menampakkan sukacita terhadap orang miskin dan sakit, siapapun yang dilayani. Nah, Romo, apapun yang menjadi tugas kami menjadi seorang perawat, ada suster yang menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru atau dosen, apapun itu tetap diwarnai dengan yang tadi, bela rasa yang tak terbagi, dengan gembira, sederhana, sukacita. Itu yang kami wujudkan, Romo. Kecuali nanti kalau Romo mungkin bertanya kepada kami, suster sebagai apa selama ini dan bagaimana mewujudkan itu, mungkin bisa lebih spesifik lagi. Oke, baik Suster. Nah, kita nanti akan tunggu ada sesi nanti untuk sharing pengalaman ya. Untuk sharing pengalaman. Nah, para pemirsa, ada ungkapan yang sangat menarik dari para suster. Bela rasa yang tak terbagi. Dan ini dihidupi oleh mereka, dan ungkapan ini pertama-tama berasal dari bagaimana penghayatan mereka akan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah mau menjadi manusia. Yang adalah Allah mau melayani manusia. Dan inilah yang menjiwai hidup mereka, bahwa mereka juga harus seperti Allah sendiri yang memiliki bela rasa yang tak terbagi. Nah, para saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu ini menjadi sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Nah, para suster, tentu di dalam kehidupan kita di zaman modern ini ya, orang mungkin memiliki kecenderungan untuk mencari apa yang dia inginkan. Orang sekarang ukurannya adalah prestasi. Orang ukurannya adalah harta milik. Kalau bisa kehormatan itu didasari oleh prestasi dan harta milik ini. Dan sedangkan para suster sendiri justru sebaliknya menghayati hidup bahwa kehormatan seseorang, kehormatan dalam kehidupan ini adalah dengan bela rasa yang tak terbagi. Nah, para suster, mungkin bisa mensaringkan, membagikan pengalamannya. Bagaimana secara konkret hal ini sungguh dihayati di dalam kehidupan para suster sendiri. Misalnya melalui tugas-tugas tadi ya, melalui tugas-tugas tadi yang sudah sempat Suster Ruth singgung tadi. Nah, mungkin kita mulai dari Suster Ruth ya. Bagaimana pengalaman dari suster sendiri itu. Baik, terima kasih. Kalau dunia
itu mencari apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan. Tapi kalau kami yang sudah memilih hidup menjadi seorang biarawati, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan, tentu melalui kongregasi. Kalau saya mau memilih satu jurusan dalam pendidikan lah katakan ketika kuliah, biasanya apa yang saya mau, nanti saya cita-citanya jadi apa. Tapi untuk hal ini, kalau kongregasi atau Tuhan lah melalui kongregasi ingin saya menjadi pendamping anak sekolah, berarti kongregasi akan menguliahkan atau menyekolahkan saya menjadi seorang guru, semacam itu. Jadi dengan demikian, saya mempunyai kesempatan mewujudkan bela rasa yang tak terbagi tadi melalui tugas pelayanan saya pendamping anak-anak di sekolah. Jadi selama ini saya mendampingi anak-anak diwarnai dengan bela rasa yang tak terbagi dan juga semangat dari muder pendiri kami, Teresa Selmakers. Oke, baik. Terima kasih, Sister Ruth. Nah, bagaimana dengan Sister Carolisa? Ya, para pemirsa yang terkasih, menarik sebenarnya kalau mau bicara tentang kita manusia. Semua dari kita itu pasti punya kerinduan untuk dihormati, dihargai, duduk di tempat-tempat yang penting. Itu masih ada dalam perjalanan pergumulan batin kami. Tetapi bahwa semangat bela rasa yang tak terbagi itu membutuhkan ada kerendahan hati, pengosongan diri, kerelaan untuk memberikan hidup kami itu sepenuhnya. Contoh kecil, ketika pekerjaan kami itu tidak diapresiasi atau mungkin tidak mendapat pujian, maka di sana bagaimana kami mengatakan, Tuhan, ini aku, ini pekerjaanku, ku persembahkan semuanya. Baik, baik, Sister Carolisa. Ya. Ini menarik ya, mungkin nanti kita bisa akan sambung lagi, tetapi kita akan break sebentar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita nanti akan masih mau melanjutkan sharing dari Sister Carolisa, namun kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku.
pemirsa, dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana sharing dari Suster Ruth dan juga Suster Karolisa. Namun sekarang kita masih akan melanjutkan dengan sharing pengalaman dari Suster Karolisa sendiri. Suster Karolisa tadi sudah mengawali bagaimana sharing pengalaman Suster sendiri, menghayati semangat kerendahan hati dan juga kemiskinan tadi. Nah mungkin Suster bisa melanjutkan tadi sharingnya tadi ya. Ya, terima kasih Romo Giman, para pemirsa yang kami kasihi. Jadi memang perjalanan batin itu tidak mudah untuk merelakan. Seringkali saya ingin, tetapi harus saya relakan. Saya mau, tetapi ada kepentingan yang lebih besar. Jadi seringkali memang perjalanan batin kami harus selalu kami ikuti. Lalu kembali kepada penyerahan diri kami dalam kaul-kaul tadi, dalam sumpah kami sendiri, bahwa bagaimana hidup kemiskinan kami itu juga tetap harus terus dihidupi. Bagaimana contoh konkret, bahwa seperti Suster Ruth pinginnya mau sekolah di mana atau punya keahlian apa, tetapi kongregasi membutuhkan keahlian yang memang dibutuhkan oleh kongregasi. Nah, ketaatan kami ini harus ada, begitu. Sebenarnya saya aslinya bukan pengajar, saya eksak, tetapi begitu pemimpin mengatakan Suster Karol studi untuk ini, maka walaupun berat dalam perjalanan pergumulan batin, kami harus mengatakan iya sebagai kesanggupan kami untuk menyerahkan hidup kami baik kepada Tuhan maupun untuk sesama melalui karya-karya yang dipercayakan kepada kami. Begitu Romo. Baik, terima kasih Suster Karolisa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dari sharing pengalaman mereka berdua tadi, kita bisa belajar bahwa kehidupan mereka, kehidupan para suster, rupanya adalah kehidupan yang bukan berdasarkan pada kehendak sendiri. Bahwa berbela rasa yang tak terbagi itu menjadi spiritualitas hidup mereka dan itu dihidupi dalam segala segi kehidupan mereka. Hidup mereka bukanlah untuk mereka, hidup mereka adalah untuk sesama. Maka dalam karya-karya, dalam tugas perutusan pun bukan mereka yang menentukan, tetapi adalah kongregasi yang menentukan. Semangat kemiskinan dihayati oleh mereka juga di dalam semangat kerendahan hati. Apapun yang diminta, apapun yang dikehendaki oleh kongregasi, dan itu jugalah yang mereka laksanakan. Nah para suster, tentu para pemirsa juga mungkin penasaran ya. Penasaran bagaimana suster berdua ini kok tertarik dengan menjadi suster, masuk menjadi biarawati dan secara khusus di dalam kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Lalu bagaimana sih dulu itu awal-awalnya kok bisa tertarik untuk menjadi suster itu? Nah mungkin Suster Ruth atau Suster Karolisa dulu, Suster Ruth dulu ya menceritakan pengalamannya ya. Baik silahkan. Baik, terima kasih. Saya menjadi seorang suster bukan pertama-tama sudah mengenal spiritualitasnya Mother Teresa atau nanti karya suster itu apa. Berangkat dari pengalaman yang sangat sederhana, melihat sosok atau pribadi seorang suster yang tampil anggun. Menurut saya pada waktu itu, waktu saya masih sekolah minggu atau masih BIA dikatakan, melihat suster yang berpakaian putih dengan tutup kepala dan selalu bawaannya happy, gembira begitu. Saya ingin seperti itu. Jadi awal ketertarikan saya menjadi suster bukan supaya itu tadi nanti ada bela rasa yang tak terbagi, tidak langsung ke sana, tapi berangkat dari ketertarikan hal yang sangat sederhana dan manusiawi. Saya ingin menjadi suster berpakaian putih. Saya tahu bahwa suster itu tidak menikah, nggak apa-apa, dan saya suka dengan itu, begitu. Jadi itu awal ketertarikannya. Tapi setelah masuk menjadi seorang suster dan pada saat itu saya memilih Suster Santo Fransiskus Caritas menjadi kongregasi yang akan saya masuki. Tentu motivasi saya tidak berhenti sampai di situ. Lebih dalam lagi, lebih digali lagi, dan sampai saat ini saya sudah berkaul kekal. Saya semakin meyakini bahwa cinta saya bertumbuh
berkembang di kongregasi ini. Bila rasa yang tak terbagi menjadi semangat hidup saya seperti apa yang sudah diwariskan oleh Mother Teresa Selmakers. Baik, Suster Ruth. Jadi awal mula dulu ketertarikan Suster Ruth ini malah bukan pada spiritualitas atau karya ya, malah pada hal yang sangat biasa ya. Karena keanggunan seorang suster, seorang pendamping bina iman anak atau sekolah minggu. Dari hal yang sangat biasa, dari hal yang sangat duniawi, ketertarikan itu dimulai, tetapi mereka berjalan lebih dalam ke hal-hal yang sifatnya adalah rohani. Yap. Terima kasih Suster Ruth atas pengalamannya. Namun bagaimana dengan Suster Carolisa ini? Iya, Romo Kiman. Para pemirsa yang terkasih, saya tuh dari sejak kecil, jadi kurang tahu mengapa dari sejak kecil itu kalau doa, seingat saya, ibu saya menemani saya berdoa itu, dua cita-cita saya itu. Jadi saya mau jadi suster atau dokter begitu. Tapi dalam perjalanan perkembangan sampai pada SMP itu saya sudah memutuskan saya ingin jadi seorang suster. Awalnya mungkin sederhana juga seperti Suster Ruth. Suster-suster Karitas itu sering main ke rumah. Jadi karena bapak saya itu guru Karitas. Jadi suster-suster sering main, kadang cari ikan di kolam di belakang rumah saya. Jadi saya tidak asing dengan para suster. Lalu dalam keputusan saya, ya saya memilih Karitas karena memang mungkin juga karena saya ingat bapak saya ada di Karitas, tetapi juga semangat para suster. Saya melihat bahwa para suster sangat peduli. Saya ingat waktu saya dari Blitar. Jadi ketika para pasien tidak bisa membayar, mereka itu membayar dengan beras atau membayar dengan apa yang ada hasil kebun. Saya masih menyaksikan itu waktu kecil. Jadi artinya bahwa saya melihat ada sesuatu yang lebih besar yang mereka perjuangkan, dan itu menarik untuk saya karena saya juga ingin sebenarnya dari sejak kecil saya ingin menjadi bagian dari orang-orang miskin, orang-orang yang butuh perhatian. Maka passion itu kena karena memang saya rindu untuk memperhatikan mereka. Begitu Romo. Baik, Suster Carolisa dan Suster Ruth. Ini kan perjalanan ya, perjalanan namanya perjalanan panggilan, dan saya yakin suster berdua pasti mengalami yang namanya pasang surut ya. Pasang surut. Saya yakin bahwa panggilan itu tidak hanya dari awal tertarik lalu ini menjadi semangat terus kan begitu. Nah, pasti kan pernah mengalami ada sebuah tantangan, mungkin ada mengalami sebuah keraguan dan seterusnya di dalam menjalani panggilan ini. Apalagi ini panggilan untuk memberikan diri, kan tidak gampang itu. Nah, apakah pernah para suster ini berdua ini mengalami masa-masa yang seperti itu? Atau selama ini enggak, pokoknya baik-baik terus kan gitu? Pernah mengalami masa-masa pasang surut begitu? Iya Romo. Saya pernah mengalami sekitar tahun 2003 itu ketika memang ada beberapa hal yang untuk saya tidak masuk akal. Ada beberapa hal yang bagi saya itu susah didamaikan antara logika, perasaan, juga kenyataan yang ada. Tetapi ketika saya ingat sekali waktu itu saya ada di depan tabernakel, saya bertanya kepada Tuhan, apakah memang ini jalan hidup yang Tuhan tentukan untuk saya? Yang memaksa saya untuk tertunduk adalah wajah ibu saya itu seperti muncul dalam doa beliau. Lalu saya ingat betapa ibu saya mendoakan saya setiap hari, menemani saya setiap hari dalam doa-doa beliau. Maka ketika itu saya malu terhadap diri saya sendiri. Ibu saya artinya dengan ketekunannya menemani saya, kenapa saya tidak bertekun. Dari sejak itu saya janji, saya tidak akan pernah lagi mundur dan tidak pernah lagi mengeluh untuk memilih hidup yang demikian. Terima kasih untuk ibu saya, paling tidak mendoakan saya setiap hari. Luar biasa suster, terima kasih. Ini pengalaman yang menarik ya, bahwa di dalam menjalani hidup sebagai seorang religius, seorang suster, rupanya juga pernah mengalami pasang surut, mengalami masa-masa di mana juga mungkin mempertanyakan akan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, lalu kemudian
Dan inilah yang menjadi sebuah refleksi dan semangat untuk terus menjalani hidup panggilan itu. Nah, bagaimana dengan Suster Ruth? Suster Ruth apakah pernah juga mengalami hal yang demikian? Pernah, dan boleh dikatakan bukan hanya sekali dua kali. Oh, bukan sekali dua kali ya? Kadang perjalanan itu maju 2 langkah, mundur 1 langkah. Maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ada saatnya kita semangat terus, tapi ada juga saatnya kita down. Kita butuh berhenti dan barangkali sampai menangis. Tantangan dalam perjalanan hidup membiara itu tidak selalu mulus, tidak selalu mudah. Tapi oleh karena keyakinan Tuhan yang memanggilku di jalan ini, maka sekalipun lingkungan kadang-kadang kurang mendukungku dalam perjalanan, tapi Tuhan mau aku tetap berjalan di jalan ini. Begitu. Tantangan yang paling besar, sharing Romo, dalam perjalanan saya menjadi seorang suster, itu ketika masa pendidikan menjadi seorang suster itu 3 tahun formalnya, postulan, novis 2 tahun. Di tahun yang kedua novis, saya terdeteksi mempunyai penyakit dan membuat saya hampir berhenti melangkah. Hanya karena kemurahan Tuhan melalui kongregasi memberikan saya kesempatan lagi untuk membenahi kesehatan, artinya berobat dalam waktu kurang lebih setengah tahun. Setelah sembuh, dinyatakan sembuh, lalu boleh melanjutkan perjalanan, artinya boleh mengikrarkan kaul perdana. Begitu. Itu tantangan berat dan pada saat itu antara maju dan tidak, maju dan tidak. Dan pada kesempatan yang bersama, saya dinyatakan sakit dan harus berobat dalam waktu sekian lama. Pada saat itu juga ibu saya menghadap Tuhan. Jadi sebenarnya tantangan itu bertumpuk-tumpuk. Ya. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia yang memanggil, Dia memberi kekuatan. Sampai saat ini saya masih bertahan dan saya mempunyai komitmen. Tuhan mencintai lebih dahulu saya, maka saya juga akan lebih mencintai Dia. Baik, terima kasih Suster. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dari sharing para suster tadi, kita tahu bahwa perjalanan hidup meskipun mereka adalah seorang biarawati itu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang kadang tidak bisa dimengerti. Tetapi yakin bahwa Tuhan sendiri yang memampukan mereka menghadapi itu. Baik para pemirsa, kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan sharing dari para suster. Bagaimana mereka menjadi mawar-mawar cinta kasih. Semangat menjadi mawar-mawar cinta kasih pertama-tama didasari oleh hidup yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, Allah yang menjadi manusia. Dan Dia sendiri mengajarkan bagaimana kita sebagai para muridnya diajak untuk mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan, dan juga mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah yang menjadikan para suster dari kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas, mereka membaktikan diri untuk cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Para pemirsa, sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam mimbar agama ini, dengan agama Katolik ini, dengan berdoa bersama. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang Kau limpahkan untuk kami semua. Ya Allah, Engkau tidak henti-hentinya mencintai kami umat-Mu ini.
kendati kami manusia lemah, manusia yang berdosa, tetapi Engkau mendekati kami. Engkau sendiri menjadi manusia seperti kami untuk menunjukkan akan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Engkau mewariskan semangat cinta kasih itu kepada kami para murid-murid-Mu. Dan secara khusus melalui panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Ya Bapa, berkatilah mereka, para imam, biarawan, biarawati, agar mereka senantiasa Engkau kuduskan, Engkau kuatkan di dalam menjalani hidup panggilan dan perutusan mereka. Semoga mereka bisa menjadi tanda nyata di dalam mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah juga keluarga-keluarga umat-Mu, secara khusus orang-orang muda. Semoga di tengah tawaran-tawaran dunia ini yang mengutamakan akan kehormatan hidup untuk hanya mementingkan diri sendiri, kehormatan hidup yang hanya didasarkan pada kepemilikan harta duniawi. Semoga di tengah-tengah kehidupan yang demikian, mereka juga terpanggil untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi memperhatikan sesama. Semoga mereka juga terpanggil untuk hidup tidak hanya berdasarkan harta duniawi, tetapi kemiskinan dengan bela rasa yang tak terbagi. Ya Allah, semoga Engkau memberkati kami semua dan juga memberkati seluruh umat-Mu, agar umat-Mu juga Engkau mampukan hidup untuk berbagi dengan sesama. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para saudara dan saudari, segenap keluarga Anda, dan setiap segala usaha dan pekerjaan, dan kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku tak mau apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua